Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan masuk ke materi yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan kalian persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Dan alangkah baiknya jika sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap ya? Selamat memperhatikan. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang itu? Ada yang tahu? Iya, betul. Kita simak penjelasan berikut ya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota. Dan dalam skala luas dapat terjadi antar negara atau benua. Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan antar ruang, yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Adapun pengaruh dari faktor alam bisa disebabkan karena gunung meletus, tsunami, longsor, banjir, dan badai. Sedangkan pengaruh dari faktor aktivitas manusia dapat berupa 1. Pemanfaatan alam secara eksploitatif atau berlebihan, dan yang kedua karena penggunaan lahan yang tidak seimbang. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh baik bagi desa maupun bagi kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia yang berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi tersebut antara lain 1. Perubahan orientasi mata pencaharian. Dari yang tadinya hanya berorientasi pada pertanian, kemudian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Dampak yang kedua yaitu makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna. Yang ketiga yaitu semakin baiknya sarana transportasi antara desa dengan kota, sehingga bisa memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota ataupun sebaliknya. Yang keempat yaitu adanya budaya kota yang masuk ke desa,
baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Dampak yang kelima yaitu berkembangnya media massa. Berkembangnya media massa ini membuat warga desa menjadi semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Dampak yang terakhir yaitu makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa semakin meningkat. Bagi kota, desa memiliki peranan yang sangat penting. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruhnya adalah sebagai berikut. Pengaruh yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Pengaruh yang kedua yaitu penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman yang kumuh. Dan yang terakhir yaitu penduduk desa sulit beradaptasi dengan lingkungan kota. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian besar penduduk desa masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi. Hal itu berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Simak baik-baik penjelasan berikut ya. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi yaitu 1. Memperoleh keuntungan ekonomi, 2. Memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi oleh suatu negara, yang ketiga, mengurangi pengangguran, 4. Memperluas lapangan kerja, 5. Kualitas produk semakin meningkat, dan yang keenam, peluang investasi semakin terbuka. Sedangkan pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap bidang sosial budaya dapat berupa 1. Mudahnya interaksi antar orang di dunia. Yang kedua, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. 3. Pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Yang keempat, menurunkan kesenjangan sosial. Dan yang kelima, budaya menjadi kebanggaan suatu negara. Adapun pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara dalam bidang politik antara lain 1. Adanya potensi untuk saling mempengaruhi antar negara. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik. Yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antar negara maju dan berkembang. Dan yang keempat, memicu terjadinya konflik perbatasan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara antara lain 1. Taraf pendidikan semakin meningkat. Yang kedua, angka melek huruf meningkat khususnya di negara-negara berkembang. Dan yang ketiga, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Dan yang keempat, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu
Tadi materi kita tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.